Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk keadaan kali ini tetap jaga kesehatan, kemudian tetap jaga protokol kesehatan kita. Mudah-mudahan semua kita tidak terkena suatu musibah yang memang saat ini sedang melanda di negara kita. Rekan-rekan sekalian, langsung saja untuk materi hari ini, ya, khusus untuk pembahasan mad wal qasr, terutama mad OBI, panjang dan pendek. Secara umum pasti kita sudah tahu bahwa mad OBI itu adalah memanjangkan bacaan, ya. Jadi panjangnya bacaan kita secara umum, secara materi, secara teori mungkin sudah tahu. Tapi kadang-kadang ketika kita membaca Al-Qur'an tanpa sadar, ya, tanpa kita ketahui, tanpa kita pelajari lagi, ternyata banyak panjang yang salah kita baca. Terutama ketika bacaan pendek itu kita ayun, kita panjangkan. Karena apa? Karena satu, mungkin kita belajarnya belum terlalu mendalam, kemudian kita tidak bertalaki lagi, kemudian talaki artinya kita belajar sama orang yang kita anggap lebih mahir, lebih pandai dari kita baca sendiri tanpa sadar. Akhirnya terbiasa ketika kita membaca Al-Qur'an pendek dibaca panjang. Nah, kesempatan kali ini akan saya ulas kembali untuk sekedar mengingatkan saja bahwa yang namanya mad itu adalah memanjangkan bacaan. Jadi mad terbagi menjadi dua. Pertama mad tabi'i, kemudian mad far'i. Nah, kesempatan kali ini khusus untuk materi kali ini kita kembali mengulas kembali, mengingat kembali mad tabi'i. Mad tabi'i adalah memanjangkan bacaan dengan panjang cukup satu ayunan atau dua harokat. Atau istilah tajwidnya adalah satu alif. Jadi kalau ada orang bicara nanti satu alif berarti dua harokat atau satu ayunan. Ayunannya seperti ini. Seperti itu. Dan kita sudah sama-sama ketahui bahwa huruf mad ada tiga, ya. Huruf mad ada tiga, yaitu alif, alif, ya, dan waw. Tiga huruf ini adalah huruf mad. Alif, ya, dan waw. Alifnya alif berdiri sendiri, tidak ada harokatnya. Ya-nya berharokat sukun, wawnya juga berharokat sukun. Bagaimana terjadinya mad? Terjadinya mad adalah kita sudah sama ketahui bahwa apabila huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah adalah huruf Arab yang sudah kita ketahui dari alif sampai ya. Dia berbaris fathah, ya, seperti ini contohnya, ya. Ya. Jadi huruf mad ada tiga, ya, kita ketahui bahwa huruf mad ada tiga, yaitu alif, ya, dan waw, ya, kita tahu. Kemudian apabila huruf hijaiyah bertemu dengan alif, huruf hijaiyahnya berbaris fathah, maka itu terjadi hukum mad, ya. Kemudian apabila huruf hijaiyahnya berbaris kasroh, kemudian bertemu dengan ya sukun, maka itu juga terjadi hukum mad, memanjangkan bacaan. Kemudian apabila huruf hijaiyahnya berharokat dhammah, kemudian bertemu dengan waw sukun, maka itu juga terjadinya hukum mad, memanjangkan bacaan. Apabila huruf hijaiyah berbaris fathah bertemu dengan alif, maka dibacanya memanjangkan bacaan cukup satu ayunan atau dua harokat atau satu alif. Bagaimana cara membacanya? Contohnya kita sudah sama tahu sebenarnya, ya. Ya. Ba, ta, sa, ja, ha. Dan ini harus kita lakukan dengan terus-menerus. Kemudian yang kasroh, misalnya i, di, ti, si. Jadi kalau huruf hijaiyah berbaris kasroh bertemu dengan ya sukun, kita ayun, ya. Di, kemudian huruf hijaiyah berbaris dhammah, berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Jadi u, bu, tu. Nah, itu adalah huruf-huruf mad tabi'i. Nah, apabila huruf hijaiyah tidak bertemu dengan tiga huruf tadi, ya, maka tidak boleh dibaca panjang. Misalnya ayat pertama surat An-Naba, amma. Nah, ma di situ enggak ada huruf alifnya, ya. Enggak ada huruf alifnya, makanya harus dibaca pendek. Kadang banyak kita dengar jadi ammayat di ayun, padahal itu enggak ada huruf madnya. Jadi huruf mad
Ya, jadi hukum mat terjadi apabila tadi ya fathah bertemu dengan alif, huruf hijaiyah yang berbaris kasroh bertemu dengan ya, huruf hijaiyah yang berharokat dhamma bertemu dengan waw sukun. Maka itulah terjadinya hukum mad. Jadi harus kita pahami, jangan sampai ketika kita membaca ya, kita lihat lagi tuh, benar nggak nih ada bacaan panjang atau pendeknya. Kita teliti kembali bacaan kita. Insya Allah nanti di ayat per ayat akan kita bahas satu persatu tentang mad tabi'i. Insya Allah kita sudah paham, tinggal kita praktekkan nanti di ayat per ayatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.